Gue event di bulan Mei, di bulan Maret April itu nyokap gue ada keperluan. Keperluannya berapa? Total 48,5 juta. Udah hampir semua duit lu tuh. Iya. Gue megang duit 1,5 juta nungguin event. Itu gue seminggu tatapan gue blank. Kenapa? Bukan karena benci sama nyokap. Tapi gue merasa desperate. Kenapa desperate? Karena gue bilang gini, Tuhan bayangin ya. Gue udah dagang dari semester 1 nih. Sampai semester 7. Ya. Akhirnya ada kesempatan nih naik tangga. Masa iya sebulan lagi gue naik tangga lu ambil? Duit tuh memberi rasa secure loh, gue gak bohong. Kenapa? Karena lu berpikir something bad happen. Ini ada buffer. Ketika momentum ketemu likuiditas, itu adalah kesempatan lu naik tangga. Zaman ini kita tuh selalu ngeklaim kualitas kita. Tapi sebenarnya kualitas yang silent tapi growing konsisten itu tuh posisinya beda di mata orang dan di hati orang. Welcome to Daily Podcast barengan sama gue Eda. Obrolan santai sehari-hari tentang kehidupan, keuangan, dan investasi. Akan menjadi obrolan yang menarik karena hari ini gue akan memulai dengan nanya langsung ke Theo Derek. Saat ini juga cita-citanya tahun ini apa aja? Halo Theo Derek. Halo Eda. Gue langsung tembak gitu gak apa ya Theo? Iya kaget gue. Cita-cita. Soalnya gue kan udah ngulik ya. Theo Derek ini adalah mega bestseller author. From Zero to Survive. Puji Tuhan. Dari nama From Zero to Survive ini juga lo berhasil mempunyai sebuah konten dari nol. Betul. Jadi kan ada cocok logi gitu ya. From zero dari nol. Iya. Dari nol yang diupload setiap hari Kamis jam 19.00. Iya. Terus ada lagi upload kontennya kuliah realistis. Iya. Itu diupload tiap Senin jam 19.00. Betul. Gokil man. Betul. Thank you for being here ngobrol. Siap. I'm really looking forward sama obrolan kita 1 jam ke depan. Gas. Semoga jadi berkat nih buat teman-teman semua yang nonton. Yes pastinya. Oke, balik lagi ke cita-cita Theo Derek saat ini Teh. Selain jago main padel ya. Dia lagi terpadel-padel soalnya. Iya. Cita-cita ya? Iya, cita-cita saat ini. Agak sulit nih ngomongin cita-cita karena sekarang sudah kita millennials ya. Yes. Jadi cita-cita itu sudah tertabrak-tabrak realita ya. Iya, betul. Jadi buku From Zero to Survive itu nggak bercanda, itu emang isi hati ya. Jadi kalau ditanya sekarang cita-cita, jujur gue lebih ke enjoy daily life sih. Yes. Enjoy daily life tapi tetap objektifnya growing all the time. Oke. Gitu. Jadi kalau ditanya cita-cita spesifik, nggak ada sih ya, puji Tuhan sekarang survive, sekarang growing, dan gue enjoy my daily life everyday aja gitu. Enjoying daily life everyday. Iya. Itu gue suka banget sih. Karena being present kan zaman sekarang mahal ya. Yes. Kalau kita take back waktu nulis buku From Zero to Survive, itu di tahun berapa dan idenya tuh mulai gara-gara apa sih? Wah, jadi gue itu sebenarnya terakhir itu ngisi launching buku temen gue. Namanya Overpost di Kompas Gramedia. Di sesi itu talk show, gue lagi bawain how to personal brand. Abis itu disamperin sama Alex Media penerbit. Ditanya, kepikiran gak bikin buku? Actually ini udah penerbit ke-5 yang nyamperin gue untuk nanya. Tapi gue belum pernah srek. Jadi akhirnya kemarin gue doakan setelah 3 hari gue tergerak pengen nih. Ya udah, terus kita ngobrol-ngobrol pengennya apa. Jadi sesimpel From Zero to Survive itu adalah potongan kisah hidup gue yang Tuhan izinkan lewat sampai hari ini. Dan gue pengen ini jadi berkat buat orang-orang supaya mereka bisa survive. That's it. Titik gitu. Goalsnya itu doang. Jadi begitu mereka ajak ketemu ngobrol, gue cuman pesen satu. Boleh gak judulnya From Zero to Survive? Boleh, pembahasannya gini. Ya udah, mari gas, gue bilang. Dan ini project pelayanan gue. Okay. Jadi gue bener-bener fokus buat impact. Dan majority dari income dari buku gue akan sharing lagi ke tempat gue melayani di komunitas spiritual. Wow. Jadi ini From Zero to Survive bener-bener Tuhan melukis kisah di hidup gue. Gue rasa gue harus ceritakan untuk encouragement dan empowering banyak orang yang struggling. Gitu. Wow, itu relate sampai tahun ini 2025 sih Teh. In this economy ya kan. Justru ini baru mau lanjut nih. Gue rasa kenapa Tuhan taruh di tahun ini. Gue juga gak tahu tahun ini tuh rasanya survival itu jadi sebuah tema gitu loh. Dan yang mungkin Tuhan tahu tahun ini memang ini akan dipakai jadi berkat buat banyak orang yang butuh survive. Makanya gue juga bingung kenapa kali ini gue srek ya. Mulanya tuh bulan apa ya nulis? Oktober, November. 2024 berarti. Iya.
Dan ide pertama judul From Zero to Survive itu berarti langsung di ACC. Oh itu enggak. Nah iya gimana tuh? Gue kan mulai ngonten tahun 2022 September. Itu juga dari doa. Jadi gue ngonten pun ini part of my ministry. Makanya lu boleh lihat konten gue semuanya no sugar coating. As it is. One take, unscript. Dan sangat selektif terhadap brand. Karena memang mau jadi berkat dah titik. Lu boleh cari tidak ada satupun komentar negatif yang gue berikan kepada orang. Jadi misalnya kadang ada hate comment atau apapun, gue selalu balas positif. Karena memang itu purpose dan doa gue. Nah, dari awal mulai di situ, partner bisnis gue udah pernah bilang, one day lo pasti bikin buku. Oh gitu ya? Iya, soalnya one day kalau misalnya memang jalan ini kebuka, pasti lo akan lanjut ke channel buku. Terus gue iseng lah, waktu itu gue tulis-tulis di notes biasa. Wah one day kalau punya buku, gue pengen From Zero to Survive. Karena di zaman ini From Zero to Hero itu terlalu abusive. Kisah orang jadi hero tuh polesannya banyak. Berarti berawal dari From Zero to Hero, ternyata dicari angle lain. Iya, angle-nya yang real apa sih? Yang penting orang survive dulu lah. Kalau orang udah survive, nanti dia dapat momentum, dia bisa jadi hero di versi dia. Nah itu gue keep sampai kemarin akhirnya tergerak segala macam ngobrol. Ya udah gue mau pakai judul itu. Akhirnya diberikan jalan. Gue juga nggak tahu loh. Gue tuh bukan penulis buku anyway. Gue bukan pembaca buku. Oke. Buku yang gue baca tuh cuman Alkitab sama Subtle Art of Not Giving a Fuck. Itu juga gak selesai. Itu juga selesai? Gak selesai. Yang buku oranye itu kan ya? Buku yang gue tamatin tuh Naruto. Gue tuh pembaca manga gitu loh. Jadi solo leveling. Nah itu gue baca tuh. Soling iya. Iya yang kayak gitu-gitu. Yang buku-buku kayak gitu gue bukan pembaca bukan penulis. Jadi setelah gue doain. Ya udah gue jalanin aja. Ternyata Maret minggu kedua kalau gak salah baru launching di Gramet. Oke. Dan ini pun salah satu buku yang sangat cepat kata Gramet. Maret minggu kedua 2025 ya? Iya. Bulan Maret itu udah 4 kali cetak. Jadi tiba-tiba ke nasional bestseller sampai ke mega bestseller itu cuman sekitar 3-4 bulan. Wow. Dan itu gue juga kaget karena gue bukan penulis, gue gak tahu ini tuh cepet gak sih? Cepet ini tuh gila gak sih? Gue tuh gak tahu gitu. Jadi dari national bestseller ke mega. Iya. 4 bulan. 4 bulan. Dari launching ke mega bestseller 4 bulan, 4 jalan 5. Itu jadi gue juga oh gila emang kalau Tuhan udah mau pakai ini jadi sesuatu ya udah biar jadi impact gitu. Dan semua itu sudah lo investasikan ceritanya dan mindsetnya sejak 2022 awal ngonten gitu ya. Maksudnya arahnya ke situ kan berarti. Iya, tapi gue tuh orang yang sangat based on kondisi detik ini. Jadi kalau lu tanya gue, ya? Iya, lu udah ngerancang belum mau bikin buku mega bestseller dari 3 tahun lalu? Enggak. Gue cuma tahu judul itu, one day kalau ada kesempatannya dan Tuhan mau pakai di situ, ya gue jalan. Yes. Udah gitu. Jadilah begini. Dari obrolan ini, gue udah dapat banyak banget ya. Cuman poinnya adalah ketika lu punya satu manifestasi impian atau cita-cita gitu ya. Coba tulis di notes kayak Theo kan waktu itu. Lo cuma nulis gue pengen deh punya buku. Iya. Kemudian mungkin semesta tiba-tiba partner bisnis lo bilang, suatu hari lo bakal punya buku. Iya itu pun terjadi. Di-trigger dia dulu sebetulnya. Oh iya ya one day pasti ke arah buku. Ya udah deh. Gue bilang dalam hati Tuhan kalau one day memang mau pakai gue jadi berkat lewat buku. Gue akan mau pakai judul ini. Udah. Yes. Gue kan sebelum ngobrol sama lo ya udah pasti ngulik banyak tentang lo dan konten-konten lo ya Teh. Emang ternyata ada benang merah antara lo sempat bilang kalau salah satu hal yang penting dalam hidup adalah to show up. Lo bilang gitu kan. Yeah. Dari nol tuh bisa terjadi karena gue dateng, hadir dan tuker ide sama partner lo waktu itu yang lo juga pikir kayaknya kalau gue datang ke sini gue nggak bakal dapat apa tapi lo hadir gitu. Itu boleh ceritain nggak sih Teh tentang dari nol itu? Oke, jadi sebenarnya prinsip dari nol itu kan background yang nggak bisa kita pilih gitu loh. Zaman ini tuh zaman dimana sosial media tuh ilusi banget. Bahkan kita yang dari kecil susah selalu kalah susah sama orang kaya yang pura-pura susah di zaman ini. Jadi, orang kaya yang pura-pura susah. Jadi susah banget nih gitu ya. Iya. Nah maka kenapa gue bikin dari nol ini adalah dari nol ini bukan adu nasib adu susah. Dari nol tuh maksudnya satu, lu harus kenal diri lu. Nol lu di mana? Kalau lu bilang, kok nolnya gue kuliah di US, itu tetap nol lu. Syukuri dan terima. Kok nolnya gue gila mulai dari bantu orang tua bayar utang. Itu nolnya lu. Syukuri dan terima. Mau nolnya di bawah, di atas, itu semua kita syukuri dulu, kita terima. Nah ketika kita udah terima, ingatlah bahwa setiap hari kita berjalan, kita tuh kayak gelas kosong. Nah itu maksud gue show up. Kenapa? Karena kita bisa dapat insight, idea, opportunity, kesempatan kolaborasi, pengetahuan gitu ya, kesempatan dari apapun yang terjadi di hari itu. Jadi itu salah satu prinsip yang selalu gue pegang.
Mau misalnya temen ajak ketemu, udah lama gak ketemu. Biarpun 90% diprospekin asuransi. Tapi 10% jadi bisnis beneran kok gitu. Iya lanjut ya. Iya kan itu kan stigmanya zaman ini ya. Temen lama gitu. Tapi setidaknya mau show up untuk networking tentunya. Dan kita tetap filtering orangnya. Itu sesuatu yang bisa jadi saluran berkat Tuhan juga buka jalan di hidup kita. Karena semua bisnis gue kayak gitu. Gue partneran dan partnernya itu bukan dari awal bisnis. Emang kenal tiba-tiba, oh yaudah deh di sini ada jalannya. Kenal, oh yaudah deh di sini ada jalannya. Kenal, oh yaudah deh di sini ada jalannya. Gitu. Wow. Kalau gitu gue akan lanjutin ke dari nol. Iya. Dari nol Theo Derek. Iya. Mindset itu kan sesuatu yang memang sudah ditumbuhkan dari lingkungan gitu. Betul. Ya. Nah, boleh cerita dikit gak sih dari kecil orang tua tuh udah menanamkan value apa aja ke Theo Derek? Nah, ini jujur agak sulit. Karena proses hidup gue itu adalah proses memparaphrase mindset. Jadi gue itu di neighborhood di Mangga Besar 1. Gue lahir itu di Gang Pepaya. Sekarang udah digusur sama pemerintah. Ya, Gang udah nggak Pepaya. ada. Lu cari pun udah nggak ada nih, udah jadi aspal. Gang Pepaya itu adalah sebuah gang yang kiri kanannya got. Dan jaraknya itu cuma 3 sepeda roda 3 Wimcycle anak-anak. Lu tahu sepeda roda 3 zaman dulu gak ya? Iya. Wimcycle. Tahu kan? Iya. Itu kan kecil-kecil. Iya, kecil-kecil. Jadi itu tuh jaraknya cuma 3 sepeda itu. Kenapa jadi patokan? Karena waktu kecil mainan gue adalah lomba naik sepeda bertiga sama teman-teman dari gang. Oh, Kenapa seru? Tuh. Iya, kenapa seru begini? Karena yang 2 ini potensinya masuk got. Jadi itu neighborhood gue. Neighborhood gue adalah neighborhood yang tetangga itu ditagih debt collector common. Sempet tapi masuk got loh. Sempet lah, menang terus. Sempat. Neighborhood gue adalah neighborhood yang di belakang gang situ mereka ya ketangkep narkoba pernah. Jadi bener-bener Bronx-nya Jakarta lah gitu loh. Bener-bener pinggir kali gitu. Nah, gue tuh lahir di keluarga yang seperti itu. Dan itu pun gue dibesarin pertama sama omah gue. Karena bokap nyokap gue divorce. Waktu gue di kandungan 4 bulan. Jadi nyokap gue berusaha jadi tour guide, kirim uang susu. Gue tinggal sama omah gue sampai sekitar 8 tahun. 8 tahun nah, sama omah. Neighborhood gue seperti itu. Maka yang gue tahu dari dulu adalah, oh utang tuh gak apa-apa lagi. Yang penting cicilannya lu bisa bayar tiap bulan. Oh ada mindset itu dari pasti. Dulu ya? Iya. Oh utang tuh gak apa-apa lagi. Tetangga lu jadi kejar debt collector masuk penjara. Oh kata investasi tuh tidak ada di neighborhood gue. Kata saham apapun itu kata yang sangat uncommon lah. Yang sering ada di neighborhood gue adalah kata judi. Kata apa lagi? Gade. Gestun untuk hidup. Apalagi nipu. Ya itulah neighborhood gue gitu. Jadi proses hidup gue tuh banyak merubah dari pola pikir menengah ke bawah, belajar untuk membangun pola pikir menengah ke atas atau bahkan orang atas. Prosesnya tuh panjang gitu loh. Dan ya kalau lu tanya mulai dari mana value-nya? Mulai dari sana. Itu bahkan unspoken value. Karena lu lihat di sekitar lu semua orang kayak gitu. Dan nyokap gue juga adalah orang yang menengah bawah. Orang yang dari kecil didikannya, Teh nanti kalau udah lulus kuliah kerja ya. Yang penting kalau udah dapat gaji ambil akuntansi aja gak apa-apa. Paling gampang dapat kerja. Tahu kan orang tua zaman dulu kenapa di Untar semuanya akuntan? Karena orang-orang menengah ke bawah itu ngomongnya apa? Nanti akuntansi ya. Kenapa? Gampang dapat kerja. Gampang dapat kerja supaya kaya? Bukan. Supaya hidup ya. Itu kata mama. Itu kata mama. Gitu. Kalau nanti kuliah dan akhirnya kuliahnya? Dan akhirnya singkat cerita ini juga jalan Tuhan. Dulu waktu gue tuh orang susah yang SD, SMP, SMA-nya bisa di tempat orang kaya. Jadi nyokap gue waktu itu mau pindahin gue. Gue dulu kan TK itu di Pinangsia. Iya, namanya TK Gloria itu dari gereja. Itu CSR gereja yang satu kelas cuma 7-8 orang. Oh udah kayak homeschooling itu ya? Iya, dan itu udah kayak hampir gratis. Dan gue ranking 1 terus. Sampai kepala sekolahnya bilang, ini anak tuh potensial, pindahin sekolah. Akhirnya emak gue naik bajai mau ke sekolah Ketapang. Bajainya nyasar emak gue di drop di SMPK 2 BPK Penabur. Terus nyokap gue, nyokap gue kayak, lah gue baru sadar turun di Penabur, anak gue mah gak bakal bisa kuliah di sini. Sekolah di sini. Akhirnya masuk ngobrol-ngobrol, cerita lah. Ketemu kepala sekolah yang sekarang udah almarhum namanya Bu Lukman, gue masih inget. Karena itu berjasa sekali. Nah dia ngobrol sama nyokap gue, dia bilang, oh ini anak potensial tapi keluarga gak mumpuni dan lu single parent, mau gak panggil anak lu ke sini? Kalau tes bahasa Indonesianya 8 dan matematikanya 9, gue fight buat beasiswanya cuman bayar sekitar 10 atau mungkin 20% dari biaya sekolah.
Dapat angkanya pas. Gue tes 90 dan 80. Nah dari situ gue bisa sekolah di Penabur sampai lulus SMA. Plus surat keterangan tidak mampu dari gereja. Gitu. Sampai situ nyokap gue tuh menengah bawah yang akhirnya setidaknya berhasil nabung. Tapi total tabungan dia tuh 20 jutaan. Jadi gue masuk ke Prasmul, gue gak tahu itu tempat orang kaya. Gue cuman tahu di SMA kan ada Edufair. Iya. Ada booth, terus itu satu-satunya universitas yang bilang, kalau kuliah di sini gak perlu skripsi. Nah di otak gue, kalau skripsi bikin gue gak bisa cari duit. Repot. Kalau gak ada skripsi, gue bisa cari duit. Betul. Ya udah gue ambil kuliah ini. Masuklah ke Prasmul. Masuklah gelombang 1, gelombang pertama. Prasmul tuh dulu standarnya tinggi sekali. Jadi gelombang 1 tuh bener-bener yang paling murah. Iya. Dan susah banget tembus gelombang 1 tuh. Temen gue ada yang sampai tes 7 gelombang dari Lampung. Susah banget. Akhirnya gue dapet, uang pangkalnya 20-an juta. Iya. Di situ nyokap gue bilang, uang pangkal mama all in, tapi semesteran bagi 2, berani gak? Semesteran 15 juta gue inget. Gue bilang, coba aja. Kalau emang ternyata gue gak sanggup, ya udah paling gue keluar. Nah udah dari situ gue start. Jadi sebelum kuliah udah bilang gitu ke mama ya? Iya dari SMA 3. Jadi kuliah itu gue lebih bisa dibilang gue 80% berdagang, 20% belajar. Di Prasmul. Oke. Gitu. Nah, sebelum masuk ke dunia perkuliahan, Teh, gue pengen tahu Theo pas SMA tuh kayak gimana sih? Oke. Dari nol Theo pas SMA. Karena so far gue ngobrol sama lo nih, lo beneran hafal timeline, bahkan nominal, bahkan tahun dan orang-orang yang ada di sekitar lo saat itu. Berarti kan lo memang saat kecil sudah hidup dalam present time gitu. Bukan hidup dalam present time, hidup dalam kepepet time. Kepepet time. Iya, jadinya memorable. Iya, semua yang kepepet dan menyusahkan dan membuat hidup lu berat itu memorable. Iya. Nah, ini udah terbiasa karena memang lo biasa ngisi talk show atau podcast atau memang lo dalam satu waktu mengulik semua timeline itu sih? Enggak. Nyokap gue itu very transparent person. Oke. Jadi dari SD, nyokap gue tuh tipe yang, sorry ya mama harus ngomong. Belum tentu kamu bisa lanjut tahun depan karena belum tentu duitnya cukup even though ini 10-20% dari biaya sekolah. Oke. Jadi gue tuh orang yang udah terbiasa kalau lu mau ujian, nyokap lu belum bayar uang sekolah, biasanya lu ke ruang kepala sekolah. Dan biasanya gue ada 4-5 orang yang susahnya sama-sama sama gue nih. Pokoknya tiap ujian ketemu dia lagi nih muka-muka orang susah nih, gue udah hafal. Nah di situ kita nungguin orang tua telepon. Iya. Nungguin orang tua telepon, kalau orang tua telepon oke udah bayar, kita bisa masuk kelas ulangan. Oke. Nah karena gue udah terbiasa kayak gitu, gak mungkin gak memorable. Kebayang maksud gue ya? Kebayang. Udah pasti memorable buat gue. Karena itu pain point dalam hidup gue. Kalau lu tanya gue SMA gimana ya, gue anak biasa aja yang bermain. Yang gue ngabisin hidup gue kebanyakan paket malam Dota. Karena paket malam itu murah, cuma 15.000 dapat nasi sama telur. Jadi hiburan gue tiap tahun baru segala macam sama teman gue berlima di warnet main Dota sampai pagi. Sampai jam 7 jam 8 pagi terus makan bakmi. Iya itu normal sih memang. Iya, udah SMA gue kayak gitu. Dan nilai-nilainya tetap ranking 1 terus seperti yang lo cerita. Ya kalau gue keluar. Iya Teh. Iya. Paling kalau ada penurunan nilai gue sedikit, diajak ngobrol sama guru, ada apa lu? Ya udah get back lagi gitu-gitu aja. Nah saat ini Teh, kalau misalnya ada yang nonton nih dari circle TK, SD atau SMA lo, atau mungkin kuliah lo gitu ya. Gue pengen lo untuk agak sedikit throwback. Atau mungkin saat ini tahu keadaan mereka atau saat ini tuh kayak gimana? Masih berkomunikasi sama mereka gak? Atau udah lost contact? Banyak, apalagi sejak nama lu naik, semua DM pasti. Gue teman ini lu, gue guru lu, gue udah biasa. Sekolah yang gak pernah ngeklaim lu aja tiba-tiba, ini lulusan ini gitu. Itu terjadi ya? Itu common lah, itu hal normal lah. Sorry, itu terjadinya gitu berarti pas lo udah mulai gaining follower dan attention dan konten. Berarti 2022-2023 tuh ya? Iya, orang kemarin aja ada. Jadi waktu SMA itu tuh gue sudah mulai bantu-bantu temen nyokap gue di pabrik plastik, kerja bungkus-bungkus, packing gitu loh, kerja agak fisik ya. Ya, jadi gue capek. Jadi setiap kali gue sekolah, gue suka ketiduran. Nah temen sebangku gue ini namanya Sinta nih kalau nonton ya. Sinta. Ini iya karena dia baru DM gue kayak like 2 bulan lalu. Oke. Dia selalu tahu ini Theo kerjanya tidur mulu. Tapi gue pernah diomelin guru gue. Iya. Kenapa kamu tidur mulu? Kerja bu. Loh kok kerja? Namanya orang tua susah single parent kerja buat makan bu. Sejak hari itu guru gue gak pernah omelin gue pas gue tidur. Nah tapi kan ini hal yang sangat memorable karena teman sebelah gue selalu
lihat gue tidur. Iya. Itu aja dia DM. Oh Teh gila ya lu dulu yang tiap pelajaran matematika tidur sekarang lu kayak gini. Gitu, itu loh ada DM-nya. Atas Suami cinta gue ya? ngefans lo sama lu, oh iya titip salam gitu-gitu. Gokil. Very normal lah hal kayak gitu. Nah, Teh, dalam batas hidup ini, lo bisa bilang lo termasuk orang yang hoki atau karena memang usaha? Nah, Susah ya. iya Teh. Gue orang yang meyakini bahwa 95% itu God's grace. Jadi gue bisa bilang semuanya anugerah Tuhan sih. Iya. Nah, sisanya adalah mental yang mungkin gak pernah mau stop dan habit persiapan dalam keuangan, pekerjaan dan semua hal yang terbangun dari kecil. Karena menurut gue momentum itu sesimpel persiapan ketemu kesempatan aja. Udah. Nah, gue tuh karena dari kecil susah. Even dalam finance itu gue bener-bener terbangun habit dapat banyak pakai dikit, dapat banyak pakai dikit. Simpan. Yang penting hidup tenang. Nah itu gue dari dulu. Berarti daily habit is what makes you Iya, now. betul. Daily habit gitu loh. Tadi sempat mention tentang finansial. Iya. Nah, daily habit sampai akhirnya kepikiran tentang gue harus melek finansial nih. Itu kapan? Iya udah pasti dari 8 tahun lo hidup di Gang Pepaya itu udah terbentuk. Tapi adulting, being an adult itu titik turning point-nya kapan Teh? Gue pengen tahu. Oke, turning point gue merasa susah banget adalah ini gue udah sering cerita ya. Yeah. Ceritanya gue jual di mana-mana nih. Iya. Please. Cerita mantan gue waktu SMA yang orang tuanya telepon gue suruh gue putus. Karena dia mobilnya 3 coy. Gue masih naik angkot. Jadi gue pernah ditelepon sama orang tua bilang, kamu jangan pacaran sama anak saya lagi ya. Gitu. Buat gue itu pukulan berat. Kenapa? Karena lo harus tahu anak-anak yang orang tuanya nggak lengkap atau yang zaman sekarang kerennya broken home ya, semua orang pakai terms broken home. Iya. Itu tuh kalau masih toxic dan belum sehat itu tuh pacarannya toxic. Pacaran toxic tuh maksudnya apa? Kayaknya pacar lu tuh seluruh dunia lu. Oke. Karena lu nggak dapat affection dari tempat mana-mana. Jadi buat gue periode itu periode pacaran roller coaster yang sangat bikin gue attach. Oke. Jadi begitu di-cut, wah gue goyang, mental gue goyang dan gue kayak anjir, gue dikasih kesempatan nyoba nyari duit aja belum kemana-mana, ini masih sekolah loh. Iya, Gue di posisi sekolah, gue di-judge gak bakal sukses, gue gak bisa lawan. Buat gue, itu pertama kalinya gue sadar, anjir jadi orang susah gak enak ya. Kenapa? Lu capable pun, orang ngejudge lu gak capable, lu gak bisa bales. Nah dari situ gue bener-bener, ini thank you ya tante ya. Jadi Thank you tante. Iya thank you Kalau tante. nonton. Saya jadi tante juga gitu kok, tenang aja. Ini koko paling realistis dan paling baik memang. Iya ini positive encouragement biarpun saya benci ya sama tante waktu itu. Men sekarang udah seneng lah, udah terima seneng, gitu. iya. Ya itu jadi satu driven yang buat gue kayak gila kalau gitu gue punya aim untuk growing more in financial. Finance. Dari situ lebih nyala lagi sensor gue untuk kayak oke, gue mau cari earning powers di mana nih? Gue cari duit nih. Sejak SMA ternyata Teh. Oke iya, abis ini gue harus nabung seberapa banyak nih. Iya. Gue kira-kira kemana nih gitu loh. Karena gue belum terpapar investasi segala macam, otak gue masih nabung tok. Nabung aja. Nabung SMA. aja. Tapi itu mulai tuh ya. Dota udah dikurangin ya malam-malam ya. Dota udah. Lu tau gak nabung gue belajar dari mana? Iya coba. Gue itu kan Dari nol nabung. waktu ikutnya nyokap gue itu kan adalah di apartemen yang murah banget juga lah. Itu ibaratnya teman gue datang aja dikira ini kayak tempat shooting the raid. Jadi emang fasilitasnya agak-agak begitulah. Iya. Jadi ada mbak yang beberapa kamar tuh patungan. Oke. Tahu kan satu mbak yang kita 4-5 unit kamar patungan untuk dia ngepel cuci. Mbak Iroh namanya. Sekarang gue bawa sampai di rumah gue. Nah, Mbak Iroh ini adalah orang yang selalu nabung 50% dari apapun yang dia dapat. Oke. Dan biarpun dia mbak gue, dia satu-satunya orang yang bisa bantuin anaknya tiga-tiganya bangun bisnis. Di buku gue aja gue tulis namanya. Dan orangnya ada sekarang di rumah gue bawa sampai sekarang. Dari situ gue tahu kekuatan nabung gila ya. Kenapa? Mbak gue loh, yang 5 kamar ini patungan juga ya segede apa sih? Nabung loh 50%. Dan anaknya, sorry to say, mama maaf, tapi anaknya hidupnya lebih terbantu daripada gua. 3 loh ya? 3. Anaknya Mbak Iroh. 3 loh. Wah gokil. Dan itu habitnya masih ada. Sampai 2 tahun lalu aja Mbak Iroh masih bilang, Teh, Mbak Iroh mau bantu anak Mbak Iroh nih lagi ada uang nganggur. Beli apa? Beli angkot. Gila gak lu? Gue sampai kayak, lu bilang deh tuh nabung gak bisa kaya. Tapi setidaknya lu punya habit nabung aja.
lu bisa jadi Mbak Iro. Real story. Gitu Dan loh. masih sama Theo sekarang ke kawat Theo. Masih ada di rumah gue sekarang nih, masih ada. Udah berapa tahun berarti Theo? Waduh, udah gak tahu dah. Suatu dekade lebih udah kali ya. Iya, orang pas gue beli rumah, gue mau pindah, Mbak Iro yang ngomong ke gue, Theo nanti kalau Theo pindah, Mbak Iro ikut ya. Dia udah pikirin exit plan bro. Retirement di tempat gue udah. Jadi sekarang ngurus gue doang, sama istri di rumah baik-baik, udah kayak family lah. Cuman kalau lu tanya belajar, gue selalu bilang kan, teman-teman, nabung gak bikin kaya. Iya. Tapi kalau lu gak nabung, lu gak ada chance buat jadi kaya. Ah itu gue belajar dari Mbak Iro. Gokil. Gila emang. Terima Sampai kasih sekarang banyak. deh habitnya begitu. Terima kasih banyak Mbak Iro. Terima kasih Mbak Iro. Sudah kawat Theo Derek. Iya enak lagi masak ikan selar. Makanan favorit lo. Oke. Ikan selar. Top 3 masakan Mbak Iro. Ikan Iya, selar. ikan selar digoreng garing itu udah paling enak sih. Ikan selar Ikan goreng garing. selar Dua goreng lagi apa, Teh? garing, telur balado. Telur balado. Yang ketiga tempe orek dia sih. Ya gue inilah warteg starter pack lah anaknya. Telur balado, tempe orek, daging, kuahin. Nah Kuahin. itu gue lah. Itu favorit gue. Oke. So far udah ngobrolin banyak tentang timeline kehidupan Theo Derek. Sekarang mungkin gue lebih pengen ke personal daily life kali ya. Ya. Let's say a simple example, hari ini daily rutin lo setiap hari itu ngapain sih Teh? Oke. Orangnya Ini sarapan sekarang atau ya. enggak? Ini sekarang saat nih. ini, Oke. kalian ngobrol. Current state ya. Oke. Iya. Gue itu Senin, Rabu, Jumat ngantor. Oke. Gua bangun jam 9.20. Betul, tadi ada gue alarmnya bunyi ya. di situ ya. 9.20. Sebelum Ya. syuting Theo be like ngambil Rian kan. Yan cek HP gue 9.20 mau ada alarm bangun gitu. Jadi 9.20 itu jam bangun lo. Tadi bunyi tuh depan istri lu tuh bunyi. 9.20 Iya, gue iya. bangun. Itu kalau Senin Rabu Jumat karena harus ke kantor. Oke, Senin Rabu Kalau Jumat. Selasa Kamis itu WFH. Oke. Jadi gue cuma daily meet online itu gue bangun 9.30. Oke. Jadi bisa lebih siang lagi dikit 10 menit. 10 menit. Nah 9.20 Siang gue bangun. lebih dikit tuh 10 menit. Ya, dan gue orang yang prinsipnya 10 minutes away. Oke. Maksudnya apa? Dari rumah gue ke kantor 10 menit, rumah gue ke tempat gym, rumah gue ke tempat ngopi, rumah gue ke lapangan pedal, 10 minutes away. Gue orang yang gak 10 suka minutes. nyetir. Gue punya mobil, gue sukanya nyaman tapi nyetirnya bentar-bentar. Oke. Maka kalau ada kerjaan di Jakarta, kalian akan lihat gue pasti naik gokar. Oke. Ya, oke. 10 menit, 10 minutes. 10 menit. Itu bagus tuh. Maka 9.20 gue bangun, mandi, siap-siap, ganti baju, berangkat ke kantor berarti 9.50. 50. Iya oke. udah jam 10 nyampe kantor. Kerja, daily meet semua. Jadi di kantor gue itu gue bangun culture. Oke. Culture utamanya adalah semakin gue nganggur dan pekerjaan lo orang beres, lo orang semakin hebat kerjanya. Jadi makin nganggur makin Makin lo Oke. orang bisa bikin gue nganggur, berarti lo orang berhasil. Oke. Kenapa? Gue gaji lo orang. Kalau gue sekarang tiap hari capek, berarti lo orang kerjain apa? Itu culture gue. Oke. Ini disclaimer, ini culture Disclaimer gue. ya, disclaimer ya. Maka tim gue kebangun pride-nya sekarang. Oke. Rasanya kayak nggak apa-apa, gue ketemu lu report progress aja. Yang penting kita bisa beresin semua. Apalagi Gen Z juga suka challenge kan. Suka challenge. Suka challenge. Iya. Karyawan gue tuh plus minus 30 lah. Setengahnya Gen Z. Setengah Gen Z. Iya, Oke. kalau yang head ada yang seumur gue. Oke. Ada, jadi challenge-nya seperti itu. Maka Saat ini skala 1 sampai 10, lo nganggur nih levelnya berapa nih? Saat ini kita ngobrol ya. lu define ya. Iya. Karena nganggur itu gue bingung nih ngomongnya. Iya. Ya pokoknya Leyeh-leyeh lah gitu. iya, udah gitu gue kerja sampai jam 12. Heeh. Jam 12 gue makan siang. Iya. Biasanya gue jam 1 lu booking mat pedal. Mat pedal. Ya, lapangan pedal. Kalau Oke. enggak gue akan nge-gym. Oke. Ya, Olahraga time tuh ya, siang, setelah makan siang. Jam 3 gue akan ngopi sama partner gue. And then kalau dibutuhkan gue akan ke kantor satu lagi. Karena gue ada 2 kantor. Oke, 2 Satu kantor. exhibition, satu lagi creative agency. Oke. Gitu. Nah keseharian gue seperti itu. Selasa Kamis biasanya gue pakai buat networking. Dan sejak gue jadi, apa ya sebutannya? KOL. KOL, yes. KOL ini kan revenue stream masuk lagi banyak nih. Iya. Lu isi podcast, oke, Oke. jadi rezeki. Lu isi speaker jadi rezeki. Iya. Lu datang event aja dibayar. Iya. Gitu ya. Nah itu paling biasa gue set di Selasa, Kamis. Gitu. Jadi Hari-hari ya, di mana lo gak ngantor? hari-hari di mana gue nggak ngantor. Oke. Udah keseharian gue kayak gitu. Weekend family time. Sabtu Minggu, family and me time. Family and me time. Udah. Jadi kalau red nganggur gue nggak nganggur menurut gue sih ya. Gue Saat ini ya? produktif di aspeknya masing-masing lah. Di kesehatan gue hustle. Iya. Di family time gue Hustle. hustle. Iya gitu. Berarti saat ini karyawannya Theo kalau nonton aman. Aman. Hebat kalian. Hebat. Gue bisa kayak gini kan, kantor ada kalian berarti kalian kerjanya bagus. 10 plus nilainya. Iya bagus.
Nah itu kan semua daily routines, activity kerja, family time, terus olahraga. Work-life balance saat ini ya. Work-life balance tuh tricky. Ya. Jadi kalau menurut gua work-life balance itu bukan masalah lu banyak waktu untuk liburan, kerja dan segala macam. Menurut gua work-life balance itu ketika hidup lu bisa memenuhi 4 komponen yang balance. Ya itu. 4 komponen itu adalah pikiran yang sehat dan segar. Yes. Ini muncul dari mana? Muncul dari being produktif dan tidur cukup. Kedua, tubuh yang fit. Ya. Ini muncul dari mana? Pola makan sama aktivitas olahraga lu. 3, jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat tumbuh dari mana? Dari environment sekitar lu. Tiap hari lu ngobrol sama siapa? Lu masukin apa ke kepala lu? Yes. Lu circulate energi positif atau enggak setiap hari? Dan yang keempat adalah spiritualitas. Oke. Lu attach sama your higher being gak? Your creator. Despite agama lu apapun. Yep. Karena ini yang akan jadi pondasi hidup lu dalam mengambil decision. Menurut gua work-life balance itu achievable ketika 4 ini lu bisa punya waktu, punya tenaga, dan punya self-awareness. Bahwa 4 ini penting. Itu versi gua work-life balance. Self-awareness. Self-awareness. Karena banyak orang punya uang juga gak sadar itu 4 penting. Iya. Mereka cuma pikir yang penting duit. Tiba-tiba sakit. Mereka cuma pikir, yaudah duit, olahraga, nggak punya waktu. Anak lu udah nggak kenal sama lu. Iya. Iya kan? Iya. Atau ini 3-tiganya terkumpul. Tapi semakin lu besar, semakin banyak godaan, lu cari jalan yang salah terus. Lama-lama biarpun lu kaya, lu bingung. Ini gue hidup buat apa ya? Makanya kehilangan ada identitas. Iya, maka 4 itu menurut gue harus ada. Nah dari semua itu me time lo, Teh. Gue pengen tahu. Seorang Theo Derek kalau me time tuh biasanya ngapain? 2 hal. Ya. Me time itu berarti hal yang gue cultivate untuk gue punya fresh my mind gitu ya. Dan my soul. 2. Yang satu adalah tiduran sambil baca manga atau manhwa. Itu udah pasti. Setiap hari itu jam 10 ke atas gue sama bini gue dua-duanya pembaca manga dan manhwa. Jadi kita habis mandi segala macam udah ngobrol-ngobrol. Udah kita di ranjang. Dia sibuk dengan webtoonnya. Gue sibuk dengan manga gue. 10 malam berarti ya? Jam 10 malam ke atas itu kita udah baca komik doang kerjaannya. Hobinya sama ya? Iya hobinya sama. Kita suka bilang lagi ada apa yang bagus. Udah gitu doang. Yang kedua buat gue pribadi worship dan saat teduh. Oke. Karena worship dan saat teduh itu membuat gue tiap hari bisa evaluate diri gue sampai mana. Diri gue lagi di fase mana. Refresh gue punya jiwa dan pikiran sehingga pikiran gue bisa tetap compose. Dan buat gue attach sama Tuhan itu adalah satu-satunya cara untuk gue tetap bisa sane di dunia yang makin insane. Iya. Udah itu sih. Me time gue 2 itu kebanyakan. Gue bukan orang yang ribet, gue very simple. Tapi gue bisa jadi ribet kalau gak punya waktu buat melakukan 2 hal itu. Oke. Kayak gue ke Jepang kemarin 15 hari. Itu kelamaan. Gue pusing. Kenapa? Gue gak ada waktu saat teduh. Gue gak ada waktu baca komik. Tiap hari keluar jalan terus. Akhirnya gue bilang sehari gue gak ngapain lo orang jalan. Udah sehari itu gue ngapain? Di hotel. Baca komik. Saat teduh, ngopi, bengong-bengong, lihat jalanan, bersyukur. Itu untuk dapetin soulnya gue gitu. Soulnya, oke. Yeah. Jadi me time tuh. Nah, di titik mana di mana Theo Derek tuh akan merasakan burnout biasanya? Dalam sebulan tuh lo bisa burnout berapa kali, Teh? Jarang. Oh jarang lo? Jarang lo banget sekarang? Jarang banget. Lo introvert atau extrovert sih? Setengah-setengah. Ambi ya? Iya. Tapi makin tua biasanya makin intro ya. Iya. Karena teman makin dikit ya gak sih? Iya, need to recharge yourself. Kan kayak di Jepang satu hari lo baca komik sih. Harus. Ngakak Jadi sih, kayak, aduh bini gue sampai, lu serius lah? Kita ke Jepang booking hotel ini. Masa lu sehari baca komik doang? Lu mau ke Jepang lagi gak tahun depan? Mau? Ya udah kasih gue sehari. Problem solved. Udah di Jepang baca manga lagi. Iya. Sorry, iya. Gitu. Nah, what do you do kalau si Theo Derek ini lagi merasa burnout? Oke. Gini, menurut gua burnout itu terjadi karena 2 hal. Iya. Kita capek fisik dan capek pikiran. Iya. Capek fisik karena memang terkadang orang tuh gak punya opsi lain selain mengerjakan hal teknis. Oke. Teknis itu capek banget, gue gak bohong. Nih temen-temennya udah pada ngangguk-ngangguk pasti gue yakin. Ngerjain teknis itu capek banget. Iya. Itu makan tenaga, makan waktu, banyak perintilan, banyak every little details. Iya. Nah, tidak semua orang punya kesempatan lepas dari sana. Kebetulan, karena gue entrepreneur, gue bisa hire orang untuk mengisi part itu. Iya. Kedua, capek menerima perbedaan ekspektasi dan realita. Jadi lu bayangin ya, kenapa orang bisa burnout. 1, tadi dia capek teknis. Iya. Capek teknis berarti lu udah ngerasa keluar tenaga dong. Iya. Tiba-tiba lihat sosial media. Kok ada orang duduk-duduk doang penghasilan 100 juta sebulan.
Tiba-tiba duduk, dia ngeliat rekening. Anjir gue udah 2 hari 3 hari kerja begini capek banget ya. Kenapa income gue gak ada 20%-nya dia ya? Burnout. Teh ini lagi nonton, langsung ngecek nih Teh. Burnout. Rekeningnya. Burnout pasti. Iya. Kenapa? Lu akan ngerasa capek lu, Iya. gak worth it sama apa yang lu dapet. Karena lu lihat orang lain. Oke. Jadi burnout itu menurut gue faktor comparingnya gede banget. Karena kalau enggak, lu akan tetap berusaha bersyukur. Gila ya, gue bersyukur nih di kala ekonomi lagi begini, gue masih punya pekerjaan, masih bisa do the best dari pagi sampai malam, Iya. masih bisa makan, masih bisa minum kopi yang gue suka, dapat hasil segini, gue happy. Tapi begitu lu comparing, itu hilang. Iya. Begitu hilang, yang kerasa cuma capek doang. Begitu capek doang, fisik ketemu pikiran, jadilah burnout. Yes. Berarti saat lo burnout, lo menghindari melihat semua sosial media yang ada. Wah, gue Biasa gitu, habitnya ya? sekarang gue belajar kacamata kuda cuy. Orang konten gue kalau lo mau perhatiin lawan arus gila. Orang ngomong apa, gue ngomong apa. Gue ngomong apa. Orang bisa kaya cepet, gue bilang enggak. Orang invest ini, enggak. Investasi gak bikin lo kaya kalau earning powers lo gak gede. Gue lawan arus cuy. Iya. Tapi ya udah gue memang ini ministry gue. Ya udah gue tutup mata, gue lakuin yang terbaik. Yang penting beberapa orang yang kena impact gue masih bisa growing secara real, ya gue udah bersyukur. Tapi itu yang menjadikan lo real. #Koko paling realistis. Iya, karena ya udahlah gue kacamata kuda aja cuy. Iya. Bagus Kayak sih. gitu. Thank you for sharing, Teh. Nah sekarang ngomongin tentang daily contents. Ya. Ini yang gue juga paling penasaran sih. Kan lo sekarang punya konten dari nol, upload tiap Kamis jam 7 malam Ya. YouTube ya. YouTube ya. Dan kuliah realistis itu upload tiap Senin jam 7 malam. Nah daily contents lo tuh biasanya hari apa? Tadi kan Senin, Rabu, Oke. Jumat ngantor. Oke. Selasa, Kamis tuh any other else. Oke. Sabtu, Minggu Ini itu gue selalu weekends. bilang buat teman-teman yang ngomongin konten, kalian tuh harus tahu purpose kalian apa. Kedua harus tahu strength kalian di mana. Tadi gue udah bilang purpose gue ini adalah ministry gue. Purpose penting kenapa? Karena kalau nggak ada purpose-nya, lu nggak bakal jadi persona yang solid. Karena nanti begitu ada angin, lu akan terombang-ambing tuh. Lu nggak punya ground. Tapi kalau ada purpose, lu akan punya ground. Otomatis lu akan jadi persona yang solid. Yang kedua, buatlah konten yang sesuai dengan strength-nya lu. Strength-nya gue itu spontan. Tadi gue udah bilang, konten gue semuanya one take, unscript. Nah menurut lu berapa sih waktu yang paling lama dibutuhkan untuk konten one take unscript jawab pertanyaan? Gue sejam bisa dapat 10 konten. Sejam 10 Teh. Bisa. Gitu loh. Apalagi sekarang banyak isi podcast. Iya. Tinggal potong jadi konten. Makin jarang lagi gue bikin konten. Gue tuh one take unscript sampai ke YouTube. Jadi bayangin kayak YouTube nih. Misalnya dari nol. Itu gue 2 jam dapat buat sebulan. 2 jam 4 dapat buat video. sebulan. Iya udah kelar. Gokil. Sebulan gue sehari 2 jam buat kuliah realistis, 2 jam buat dari nol. Udah itu buat sebulan. Jadi sebulan sekali doang Teh? Iya. Kan seminggu upload 1. Oh iya. Terus per video 20 menit. 2 jam aja itu udah include waktu setup dikit, minum kopi dulu, toilet. Syarat juga buat partner lo dari nol Billy ya. Yang selalu nanya-nanya kan. Dan lo yang ngejawabin kan. Betul. Itu ketemunya gimana tuh Teh? Akhirnya. Billy Gua itu belum sempat adalah denger ceritanya. teman kenal yang awalnya bacot banget. Bacot banget bukan karakter ya, maksud gue gini. Gue ketemu waktu ospek Prasmol. Oke. Udah gitu kita tuh sama-sama orang yang bergaulnya asik. Wow, go Jadi way kita back tuh ya. tahu kan lu kalau ketemu orang gini, "Woi nanti kita ropang ya bro ya." "Oh siap gampang, kontak aja ya nanti kita ketemu ya." Iya. Indomie ya. "Oh iya boleh siap." Itu narasi mau ropang dari semester 1 sampai semester 8 gak kejadian. Pertama kali gue ketemu Billy, ospek. Terakhir kali gue ketemu Billy, ospek. Ospek. Tapi terus setiap kali papasan di kantin, papasan di mana, kita gak jadi-jadi, ropang lah bro, siap. Gak jadi bro, sampai lulus juga kagak ada itu kabar. Saat ini juga belum ya? Lu tau kan teman-teman yang modelnya begitu? Iya. Nah itu gue sama Billy, sampai akhirnya dia punya IO corporate, gue punya exhibition IO, kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol, ternyata sama-sama suka investasi segala macam, barulah, akhirnya ada satu kesamaan yang kita mau coba, yaudah kita mulai bisnis bareng. Gitu. Sampai sekarang ya hampir semua PT jadi bareng Billy. Itu sejak 2019. 2019. Oh 2019? Iya. Sampai 2025? Iya. Go way back ya sama Billy ya? Iya. Thank you Bill. Thank you Bill. Setiap dia baca pertanyaan, terus Theo langsung ngejawab tuh. Iya. Seru sih. Iya, udah hafal ya. Jadi shout out to Billy, gokil. Nah untuk membuat sebuah konten, ini dari nol buat orang-orang yang nonton ini dan saat ini tergerak untuk buat konten. Tadi Theo udah sempet bilang, cari strength lo. Ya. Ya kan? Nah untuk memulai kadang kan, saat kita udah dapet strength, udah dapet partner, udah dapet tim mungkin Teh, atau mau ngerjain sendiri.
itu akhirnya overthinking mungkin dan akhirnya nggak mulai. Nah contoh saat itu terjadi nggak sama lo Teh? Pasti dong. Personal story. Sebetulnya kalau mau mulai, fokusnya kita pendekin. Maksud gue gini, kalau mulai sesuatu jangan langsung gini. Aduh gimana ya kalau 3 bulan gue tiba-tiba terkenal. Mikirnya jangan gitu. Atau gimana ya kalau udah 3 tahun gue konten gak terkenal. Jangan. Fokuslah daily gue udah bilang. Hari ini target lo apa? Post 1 konten. Ya udah titik. Besok target lo apa? Post 1 konten. Ya udah titik. Start small ya. Besok target lo apa? Post 1 konten. Ya udah titik. Posting aja terus. Nanti ada opportunity yang datang. Udah pasti gak mungkin gak. Kenapa? Kok lu enak ngomong kayak gitu follower mau 1 juta. Enggak. Gue punya creative agency cuy. Sekali campaign KOL tuh kita cari dari mega, makro, mikro, nano gitu ya. Jadi kok kalau gue baru mulai follower gue segini. Ya lu juga bakal dipakai. Lu bakal dapet brand. Lu bakal dapet ini. Karena sekarang kan orang nyari sampai nano. Gitu loh. Dan lu akan punya pasarnya. Karena nanti lu akan jajakin tire-nya. Jadi lu mulai dulu aja gak ada masalah gitu loh. Nah tapi. Iya tapi. Gue suka ya, tiap Theo tuh ada tapinya. Iya tapi yang susah ini itu. Ini part realistisnya soalnya. Yang susah itu ketika lu mulai sesuatu dan pikiran lu liar tadi gue bilang. Langsung aduh kayaknya udah seminggu ya gak ada hasil. Gimana kalau 3 tahun gak ada hasil. Gak usah mikir gitu. Posting aja tiap hari 1. Konsistensi itu penting. Dan jangan lupa evaluasi. Kalau tiba-tiba abis lu ngepost 2 minggu. Ada nih konten yang naik. Evaluasi. Yang ini kenapa naik ya? Topik ini audiens gue ternyata suka ya. Oh gaya seperti ini masuk ya? Hajar. Gitu. Simpelnya gitu sih. Kalau mau lebih lengkap ada di Kuliah Realistis aja. Yes. Setiap hari Senin. Upload jam 7 malam. Kuliah Realistis. Nah Teh. Ini kan 2 judul yang bagus ya. Dari Nol dan Kuliah Realistis. Gue pengen lebih masuk ke Kuliah Realistis. Itu day one idenya dapatnya kapan sebenarnya dan gimana? Simple bro gini. Gue itu entrepreneur. Kalau entrepreneur kita ngomongin bisnis model. Ya, lu mau dagang, kalau lu sebagai entrepreneur ada bisnis modelnya. Lu bangun bisnis ada bisnis modelnya. Sebagai kreator pun ada bisnis modelnya. Theo Derek selama ini 3 tahun ini monetize banyak dari B2B. Lu gak bakal lihat Theo Derek jual kelas. Lu akan bisa ketemu Theo Derek di invite brand. Ya, maka semuanya B2B. Usaha gue sekarang juga B2B nih, exhibition B2B, creative agency B2B, sehingga sekarang jadi ekosistem sama gue. Jadi brand tuh bisa campaign pakai Theo Derek, mukanya, placementnya di tempat Theo Derek, speakernya Theo Derek, online-nya agency Theo Derek, creative agency gue, eventnya yang ngurusin Ekara, IO gue yang bikinin roadshow-nya, jadi semuanya gue end to end. Nah setelah B2B udah gue explore, gue lagi mau explore B2C. B2C itu retail, produk digital, affiliate segala macam. Nah salah satu yang gue coba adalah Kuliah Realistis. Kuliah Realistis ini YouTube membership. Nah ini adalah B2C. Jadi ini pertama kalinya gue mengeksplor bisnis model B2C. Gitu dengan harga yang affordable dan gue melihat ada problem bro. Ya itu. Problemnya di sini. Kenapa Kuliah Realistis dimulai? Karena gini. Sekarang semua orang tuh narasinya investasi. Sedangkan based on data 99% orang Indonesia itu duitnya di tabungan di bawah 100 juta. Jadi yang di atas 100 juta itu cuma 1%. Sekarang kalau yang di atas 100 juta cuma 1%, fokusnya investasi, yang tambah kaya cuma 1%. Berarti yang 99% obatnya bukan investasi dulu. Tapi apa? Earnings power. Nah Kuliah Realistis ini fokus ngajarin lu gedein earnings power. Jadi kalau lu masih di bawah situ ya earnings power dan habit investasi. Ketika capitalnya udah ada, baru bangun portfolio investasi. Nah itu flow-nya kayak gitu. Saat ini kita ngobrol berarti udah jalan berapa lama Kuliah Realistis tuh? Sebulan. Oh sebulan ya Teh? Tanggal 7 Juli. 7/7/25 ya. 7 Juli. Launching. Oh wow. Congratulations. Ini lagi hot-hotnya berarti kan lagi anget-anget nih ya. Nah so far dari semua konten yang memang terbuka untuk umum sama yang membership. Boleh di-spill gak sih Teh evaluasinya seperti apa? Tadi kan lo sempat bilang sebenarnya kalau konten yang free itu kan juga sebetulnya gue tidak pernah menahan kualitas. Gue selalu all out. Cuman kalau di dalam membership ini gue bisa lebih nge-spill banyak dapur. Gue bisa nge-spill angka. Bahkan kalau yang bulan 2 ngajarin lu cara jadi content creator, gue ngajarin lu dari POV agency juga loh. Maksudnya gini. Sekarang kalau lu punya agency, lu tuh yang nyalurin budget dari brand ke KOL loh. Sekarang gue tanya KOL banyakan yang humble apa yang star syndrome? 10 KOL lu ketemu 8 star syndrome. Gue capek. Gue udah sering nyalurin budget ke KOL bayar puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Kelakuannya kayak kentut. Itu aja gue taruh di Kuliah Realistis. Lu harus tahu kalau jadi KOL yang ngasih lu brand tuh agency. Maka besok kalau ketemu agency owner, put some respect. Itu masuk loh jadi materi.
Sampai sedetil itu. Kenapa? KOL pun pasti sekarang banyak yang gak sadar mereka tiba-tiba gak dapet job lagi karena attitude. Gue aja punya blacklist KOL udah berapa dari agensi gue. Nih gue bayar dia sehari 200 juta kelakuan kayak gini. Coret, gue gak mau lagi. Kecuali brand yang maksa. Iya. Kalau gue ngomong gini nih kalian denger, kalian jadi KOL. Kalian pernah mikir gitu gak? Pernah gak mikir kalau kalian diundang brand, gila gue kemarin gak sopan kurang ajar. Nextnya dipakai lagi gak ya? Pernah gak mikir gitu? Gak pernah. Nonton Kuliah Realistis. Itu dia. Member dulu ya. Nah hal kayak gitu kan gue gak mungkin bahas di publik bro. Betul. Gitu. Nah itu dirangka, dibikin flow dan gue bisa banyak spill dapur di sana gitu. Gokil teh. Happy banget. Nah ini kan sebenarnya nyangkut ke pertanyaan pertama gue tadi. Cita-cita. Iya. Lo tidak memiliki cita-cita yang konkret gitu, yang tertulis. Namun as you go along creating content, meeting, show up with people dan attitude lo bagus, akhirnya ide-ide itu muncul sendiri gitu. Betul. Kan teh. Saat ini kita ngobrol, lo udah kepikiran what's next atau masih ingin menikmati dan fokus menjalankan apa yang ada dulu? Gue itu orangnya paralel. Gue selalu fokus menjalankan the best hari ini, tapi radar gue selalu nyala untuk menangkap opportunity what's next. Oke. Lu lihat gue orangnya chill, tapi gue very ambitious person. Kalau gue nggak ambisius, nggak bakal tiap tahun gue nambah inovasi baru. Gue akan stay di tempat. Jadi kalau lu tanya gue, goals gue adalah memaksimalkan talenta yang Tuhan kasih, titik. Yes. Maksimalnya semana gue nggak tahu. Setiap tahun gue bisa tambah maksimal, gue tambahin. Setiap tahun bisa lebih growing, gue lebih growing. Setiap tahun bisa lebih impactful, gue pasti mau lebih impactful. Sampai mana? Gue nggak tahu. Sampai Tuhan panggil gue aja. Makanya gue bilang gue nggak ada cita-cita konkret. Iya. Tapi ketika gue lihat ada sebuah problem yang gue bisa avoid solutionnya dan itu juga bisa menghasilkan uang dan jadi berkat buat banyak orang, kayak Kuliah Realistis ya gue start. Sesimpel itu. Gue entrepreneur juga bro, gue juga mau cari cuan lah. Iya betul. Betul. Nah kalau dari tadi adalah cerita udah nge-buildnya, makin lo grow kan pasti tanggung jawabnya makin banyak ya. Betul. Nah kecemasan atau dark moments yang bisa lo share apa sih? Dari 0 dark moments Theo Derek nih, ada gak? Pasti ada sih Teh. Dark moments Theo Yang bisa lo Derek. spill aja, ya. Dan how do you handle it? Itu yang semua juga pengen tahu kan. Gue tuh kayak dikasih sama Tuhan kartu-kartu beratnya di early phase. Jadi terakhir waktu gue ngerasa hidup gue gak ada harapan itu waktu gue bangun event pertama. Gue bangun event pertama 2016 itu Kota Tua Market di Grand Indonesia. Bisa dicek di Google, ada rekam jejak digitalnya. Masih ada. Itu gue semester 7 punya tabungan 50 juta. Gue udah bilang berkali-kali. Akhirnya gue sama partner gue mau DP Grand Indonesia. DP-nya 50 juta. Oke, patungan. Berarti masih sisa 25 ya. Dan gue event yang bisa bisnis modelnya narik DP duluan. Berarti kan ada cash flow masuk sebelum event. Berarti duit 50 juta gue bisa utuh lagi. Nah, singkat cerita. Gue event di bulan Mei. Di bulan Maret April itu nyokap gue ada keperluan. Keperluannya berapa? Total 48,5 juta. Udah hampir semua duit lu tuh. Iya. Gue megang duit 1,5 juta nungguin event. Itu gue seminggu tatapan gue blank. Kenapa? Bukan karena benci sama nyokap. Tapi gue merasa desperate. Kenapa desperate? Karena gue bilang gini, Tuhan bayangin ya. Gue udah dagang dari semester 1 nih. Sampai semester 7. Ya. Akhirnya ada kesempatan nih naik tangga. Masa iya sebulan lagi gue naik tangga lu ambil? Lu suruh gue besok hidup ngandelin apa? Iya. Kayak jir yang bener. Maksud gue gini loh. Gue sampai mikir gini. Gue orang yang sangat calculated. Mengambil risk. Gue udah mikir. Oke, dengan tabungan 50 juta ini bikin event masih calculated risk. Dengan asumsi 50 juta loh. Iya. Berarti kalau tadinya duit gue 1,5. Itu gak gue ambil. Karena itu bunuh diri anjir. Betul. Nah udah gue ambil di tengah jalan. Sebulan setengah lagi event itu kan orang baru DP-DP semua belum pelunasan. Yes. Gue juga event baru keisi 70%. Gue belum ada perhitungan ini untung bersih berapa. Tiba-tiba buffer satu-satunya gue tinggal 1,5 juta. Wah gila bro, itu gue duduk, gue sampai kayak, gue sampai mikirnya gini, kalau gitu next gue berjuang buat apa ya kalau in the end ada possibility diambil lagi. Gue sampai mikir gitu loh. Sekarang deh anggap gue lewat, tahun depan gue berjuang, ambil lagi. Gue berjuang lagi, 2 tahun lagi ada keperluan, ambil lagi. Kalau gitu ngapain gue berjuang? Kita sama-sama nyerah aja. Capek dong gue berjuang diambilin terus. Iya. Nah, itu fase-fase dark moments gue. Dan saat itu apa yang lo lakukan? Wah marah sama nyokap, doa nangis-nangis komplain sama Tuhan, partner bisnis gue kena gue ngomel-ngomel, gue tantruman.
Gue panikan. Gue kayak orang yang kebakaran jenggot. Tahu kan lu kayak anjir 1,5 juta nih kalau gak full gimana. Aduh ini kalau tiba-tiba ini bayar gimana. Aduh. Tiap hari begitu. Sampai duduk bengong kayak aduh ini tenan bagaimana ya kalau belum full ya. Udah lewat begitu aja terus. Sampai eventnya ternyata puji Tuhan full. Omset 600 sampai 700 juta. Gue bersih hampir 250 juta. Dan duit lu gak jadi dikasih ke mama? Udah kasih dong. Itu kenapa stres karena sisa 1,5 bro. Tapi ternyata berhasil ya bro. Bro stres karena anjir. Dari rasa aman punya 50 juta. Iya. Tinggal 1,5. Duit tuh memberi rasa secure loh. Gue gak bohong. Kenapa? Karena lu berpikir something bad happen. Ini ada buffer. Sekarang kalau 1,5 jangankan event. Besok gue tiba-tiba ketabrak sepeda jahit aja. Iya. Gue gak bisa bayar anjir. Iya. Masa gue bilang jangan jahit pak. Duit saya sisa 1,5 juta. Gak mungkin. Gue mau kemana. Gue tuh stres banget. Sampai akhirnya itu lewat. Itu tamparan buat gue. Tamparan dalam arti gue berasa Tuhan bilang gini. Lu kenal gue dari dulu. Gue kasih lu jalan sampai kayak gini. Sekarang gue uji dikit. Lu goyang. Oh iya. Ini gue gampar lo pakai duit lagi nih ibaratnya nih. Event lu berhasil nih. Dari saat itu tamparan keras banget buat gue. Dari saat itu gue jadi orang yang gak terlalu fokus sama hasil. Fokus sama proses. Dan ketika gue sudah doakan dan gue prepare for the best. Mengambil sebuah langkah dan itu tiba-tiba tidak perfect. Gue akan tetap do the best. Karena gue gak pernah tahu outcome-nya gimana. Iya. Nah itu. Cintai prosesnya ya. Iya bukan terakhir hasilnya. gue dark moment ya itulah. Itu gue ngerasa kayak anjir nih jadi cowok. Kan lu udah kepikiran balas dendam zaman dulu lah. Kan lu diputusin gara-gara susah. Tiba-tiba megang duit. Rasanya gue udah gak sabar aja nih. Kayak kapan sih ketemu tante ini lagi ya? Di 100 juta nih. Udah pernah ketemu lagi? Iya. Udah pernah ketemu lagi? Ketemu event pertama anjir. Keren ya. Oh ini gak pernah ada di podcast lain nih. Nah. Ini drama nih. Ini dong. Spill please buat gue. Tiba-tiba engkonya datang. Baru pulang kuliah dari Aussie. Ini event lu yang bikin? Iya. Dia gak nanya untung berapa. Gue kasih tahu anjir. Saking udah gak tahan gue mau pamer. Gue bilang, lu kerja di mana kok? Oh iya gue lagi kerja di sini. Kan gue langsung tahu range gaji lu segini. Gue bilang, lumayan lah kok event-event gini 200 juta mah ngantongin gitu. Anjir serius lu gitu-gitu kan. Kayak puas banget nih gue pulang dalam hati gue. Ayo pulang cerita sama mak lu. Ayo kalau bisa di meja makan lu cerita nih. Woi Theo ngasih lu 200 juta meanwhile gue masih WMR gitu. Ya tapi itu part of the process. Iya tapi I'm good tante. I'm very chill. Iya. Gitu. Cuman di periode itu ya rasa keselnya kayak kebayar gitu loh kayak. Iya. Lihat kan, bisa loh. Ini anak yang dulu lu judge nggak bisa, Tuhan bentuk sampai bisa loh. Gitu. Kalau misalnya video ini adalah sebuah time travel, lo pengen ngomong ke saat itu dari Theo Derek yang di saat ini 2025, lo pengen ngomong apa Teh? Ke dia yang dulu nih. Jangan overthinking sih. Karena gue Virgo, anjay. Iya Virgo 14 Gue gak tau nih relate gak ya. Virgo si perfeksionis kan. Nah bener kan. Iya. Cuman Virgo tuh kayak perfeksionis, planning. Terus kita tuh kalau ngambil decision selalu best skenario, normal skenario, worst skenario. Best ada percabangannya lagi A dan B, normal A dan B, worst A dan B. Tuh mind mapnya udah banyak banget. Itu gua bro. Iya. Jadi banyakan stresnya daripada melangkahnya. Gitu loh. Makanya gue pengen kasih tahu kalau gue yang sekarang lebih banyak melangkah daripada banyak stres. Kalau banyak melangkah dikit stres, pasti lu lebih hasilnya akan lebih besar gitu sih. Investasi Theo yang paling cuan dan boncos tuh apa aja? Ini rapid fire question aja. Oke. Investasi gue yang paling cuan adalah gue udah punya uang cash buat beli rumah di 2020. 2020. Iya, rumahnya udah gue ambil tadi gue mau bayar cash. Tapi pandemi happen. Akhirnya apa? Gue dapet promo KPR flat yang sangat murah. Bunganya untuk 5 tahun ke depan, rumahnya diskon. Oke. Akhirnya apa? Akhirnya gue DP doang. Uang cash rumahnya gue cemplungin semua ke saham. Tahun depan rumahnya dapat 2. 2021-nya? Iya, setahun tuh. Dari gue mau lunasin 1 rumah jadi dapat 2 rumah. Karena momentum ya. Balik lagi, gue gak bisa bilang tiap tahun sebagus itu. Tapi ketika momentum ketemu likuiditas, itu adalah kesempatan lu naik tangga. Saat itu lu gak tahu? Gak takut? Atau lo paksa aja? Enggak, karena gue memang sudah berapa tahun investasi di dunia saham. Dan memang gue dan partner gue sudah tahu akan ada crash. Oke. Tapi gue gak tahu crashnya karena COVID. Jadi begitu happen, kita lebih kayak, wah ini time untuk buy in sih. Pokoknya momentum,
kalau nggak ada likuiditas atau nggak ada cash, percuma lu nonton doang. Tapi momentum ada likuiditas, ini adalah kesempatan lu naik tangga. Karena gue entrepreneur, gue adalah orang yang portfolionya selalu tetap ada liquid. Oke. Banyak orang gini loh, bro gue saham banget, gue 90% di saham, sisa duit gue 10%. Gila lu kalau tiba-tiba pandemi lagi lu miskin anjir. Iya. Iya gak? Iya. Nah karena gue entrepreneur, gue selalu kayak, oke, investasi gue maksimal tuh 50% dari dana liquid gue. Dana liquid. Jadi gue masih punya dana liquid 50%. Anything happen, tiba-tiba barang bagus jadi murah gue bisa beli. Tiba-tiba pandemi lagi gue bisa beli. Apapun momentumnya gue bisa beli. Karena buat gue investasi yang jadi tangga itu adalah ketika likuiditas ketemu momentum. Itu 2020 nih gue jadi ada follow up question. 2020 itu kan pas pandemi. Nah 2025 pas efisiensi apakah masih sama Teh? 2025 sekarang? Iya. Gue gak bisa menjawab karena penurunannya bukan penurunan karena kaget. Oke. Kalau 2020 itu clear. Penurunan sangat tajam karena manusia panik. Kalau 2025 ini sebenarnya sudah expected downturn. Jadi kalau ditanya tetap beli gak pas murah? Beli. Karena kita mengharapkan pasti akan ada economic upturn nanti kan. Naik gitu loh. Jadi ya kita beli aja. Balik lagi makanya gue bilang. Investasi itu selalu tentang dua hal. Satu momentum. Satu likuiditas. Makanya tadi gue bilang kan. Kalau lu likuiditasnya masih 100 juta ke bawah. Fokusnya investasi. Hidup lu susah. Iya. Makanya tadi kan gue bilang pakai data. Tapi kalau hari ini lu punya uang liquid nganggur 500 juta Sam. Itu udah lumayan enak. Iya. Gitu loh. Gas aja ya. Gas aja gitu. Aset terbaik untuk berinvestasi di masa sekarang. Aset terbaik untuk berinvestasi di masa sekarang adalah seberapa adaptif lu terhadap knowledge baru yang datang. Oke. Karena kalau kita bilang oh aset yang paling menarik ini, enggak, ini dunia berubah terus. Iya. Instrumen berubah terus. Pasar saham aja berubah. Tahun ini adalah tahun di mana orang-orang yang percaya fundamental garuk-garuk kepala, orang yang percaya saham konglomerat terbang semua. Ternyata lu gak bisa ya. bilang ada yang salah. Iya. Caranya sebenarnya simple. Kalau lu punya likuiditas, lu beli saham konglomerat, lu beli saham fundamental. Selesai. Tahun depan yang fundamental naik lu happy, tahun ini yang konglomerat naik lu happy. Lu cuan. Maka aset yang paling berharga adalah kepala lu, jangan sempit pikirannya. Luasin pikirannya, balancing dengan likuiditas yang ada. Maka setiap hal yang berpotensi dan bagus yang baru datang, lu bisa masuk. Gue masih pengen bahas tentang, tadi ada poin yang menarik tentang lo dan istri lo. Iya. Yaitu punya hobi yang sama, baca manga. Ya kan? Nah gue pengen tahu, ini buat yang nonton. Dan sekarang mungkin kondisinya pacaran dan mau menikah gitu. Dulu pas ngobrol-ngobrol tentang finansial itu transparan juga kah? Karena memang yang gue belajar dari lo kan transparan. Parah banget bro. Karena gue udah trauma di blok sama orang tua. Pertama kali gue kenal bini gue dan pacaran, gue langsung bilang, nih tabungan gue segini. Gue nyari duit segini. Itu waktu pacaran ya? Udah langsung ya? Pacaran hari 1. Hari 1? Iya, gue langsung, terima gak? Bisa gak lo? Bisa, jalan bareng. Iya. Nah tapi gue adalah orang yang selalu kasih tahu plan gue. Oke. Oh kok plan gue abis lulus segini, gambaran gue segini. Sama kayak sekarang. Oh plan gue tahun depan begini nih, kita finansial udah sampai di sini nih, kita udah cukup tenang loh. Lu mau apa? Dan gue selalu kasih tahu dia, kalau lu bertahan di lifestyle yang sekarang bareng kita begini, dengan asumsi income gue segini, tahun depan kita jalan-jalannya nambah loh. Oh kalau tahun depan kita udah di sini, income gue naik lagi, lu mau hidup tai-tai udah bisa loh. Yeah. Jadi gue selalu ada kayak, ini nih roadmap gue. Dan lu tuh selalu di dalam loh. Tapi lu harus tahu kita tuh berjuang buat apa. Gue gak mau lu entitled, gue gak mau lu take it for granted. Gitu. Terus dia reaksinya gimana? Ingat gak lo? Dia kaget. Iya baru awal pacaran. Bukan, dia mah nyantai juga orangnya kayak gue. Oh nyantai juga? Dia lebih kaget kayak, anjir kok lu bisa punya duit 20 juta di semester berapa gitu. Keren juga lo. Ya udah jadi ya udah lanjut gitu. Sampai sekarang ya. Oh my god. Top 3 music, film, and books by Theo Derek. Top 3 musik lo, Dik. Oke langsung ya. Iya, Karena gue entrepreneur yang omset naik turun dan banyak deg-degan. Iya. Ya lagu kesukaan gue tuh di 2020 nomor 1 ya playlistnya. Itu tuh tenang. Tenang ya, kalian boleh cari yang gak tenang ya. Yang omset turun ya kan, yang gaji ya, yang semua lagi rugi. Cari lagu tenang sekarang. On repeat ya. Yang kedua lanjutan. Kalau udah tenang, cari yang namanya Trust in God. Nah, jadi udah tenang, kita serahin khawatir kita ke dia. Oke. Nah, kalau yang ketiga ini lagu dari dulu sampai sekarang gue selalu suka sih. Ini di cover banyak orang, Officially Missing You. Oke. Itu semua covernya gue suka banget. Slow banget ya. Yeah. Tamiya Officially Missing You. Iya, itu suka banget. That is the top 3 music. Kalau top 3 movies. Yang Movies. Theo Derek banget. Selain Naruto ya.
Top 3 movies. Solo leveling. Ini boleh masuk. boleh. Itu termasuk. Seriusan? Anime termasuk. Gue juga soalnya anime wibu. Gue tuh paling berkesan buat gue tuh sebenarnya Naruto waktu kecil. Oke. Karena perjuangan Naruto tuh bisa encourage. Bener sih. Iya biar. Jadi apa? Iya bener, menjadi Hokage terus Menjadi dia hard Hokage. work gitu kan. Iya. Terus dia orang yang agak beda sama zaman ini. Maksudnya dia menghargai guru. Iya Jiraiya, dia sopan, dia segala macam lah ya gitu. Iya. Jadi kalau lu tanya top 3 movies ya satunya gue suka banget Naruto. Kalau karakter Naruto lu siapa? Naruto Sasuke? Fix Naruto-nya sih fix, ya? iya itu udah fix Naruto. Naruto terus? Yang kedua movies yang gue suka itu balik lagi yang mengingatkan gue dan bisa bikin gue dulu sampai tersadar itu Passion of the Christ ya. Passion of the Christ. Iya itu kayak kalau gue lagi berasa hidup agak gak ada pegangan atau apa, biasanya gue cari-cari lagi cuplikannya untuk mengingatkan gue bahwa hidup ini udah di-redeem gitu. Nice to know. Movies yang ketiga sebetulnya yang berkesan buat gue yang baru tayang di bioskop kemarin juga ya. Yes. Gue dulu nontonin waktu pertamanya itu loh, Sore itu gue suka banget. Istri dari masa depan. Iya itu gue nontonin dari zaman yang pertama By Tropicana dulu kan. Iklan. Iya. Pas pandemi. Soalnya di video itu ada foto gue lagi jualan susu di bazar. Sumpah. Di film itu ada foto lo? Ada, tapi film yang dulunya. Yang dulu. Iya, dia lagi tag di bazar gitu, ada gue lagi jualan susu karton milk anjir. Kok bisa? Nggak tahu. Ada di situ kemarin dikirimin sama temen gue. Tapi itu juga seru banget sih, itu berkesan dan kemarin begitu keluar gue langsung nonton lagi. Iya, fun fact tuh ya. Iya. Baru tahu juga Gua ada foto baru tahu. Theo Iya. dagang susu. Ada mak gue juga. Good to know. Top 3 books by Theo Derek. Aduh, books. Gue udah buku. bilang. Iya. Yang gue baca tadi cuma 2 ya. Si gak pembaca buku yang nulis buku. Ini menarik sih, gue tahu. Sekarang gue udah bisa jawab. Iya, apa Teh? Alkitab, Subtle Art of Not Giving a Fuck, From Zero to Survive. Iya sih. Lo harus pahami selalu buku lo. Buku itu gue baca berkali-kali loh. Iya. One point di From Zero to Survive yang lo pengen share ke semuanya. Oke. Iya. Ini yang gue selalu pegang di dalam hidup gue juga. Iya. Kalau ngomongin privilege itu adalah perspektif. Semua hal yang lu lihat di hidup lu biarpun itu imperfect, tapi lu bisa lihat itu in a good way dan lu bisa use itu menjadi sebuah weapon untuk maju. Itu namanya privilege. Jadi jangan mati langkah cuman karena lo dilahirkan berbeda sama orang lain. Oke Teh, now to give a recap di tahun 2025 ini ya Teh. Ya. 3 milestone yang menurut lo sudah cukup lo lakukan dan proud gitu. Sukses nih gue nih. 3 milestone yang pengen lo save saat ini Teh. Kita ngobrol. 2025 ya. Ini berarti yang meaningful buat gue ya. Iya. Yang pertama, kehidupan yang cukup dan waktu yang fleksibel untuk gue menikmati daily life tadi sih. Itu sudah tercapai ya. Itu syukuri banget karena itu adalah hal yang gue rasa privilege dan berkat Tuhan. Karena gak semua orang diberikan kesempatan seperti itu. Even though lu jauh lebih kaya dari gue pun, kalau lu gak aware itu penting, lu gak akan jalanin hidup seperti itu. Iya. Gitu ya. Jadi itu yang gue syukuri, Tuhan ajarin gue mana yang esensial buat hidup dan berapa itu cukup. Cukup itu berapa gitu. Cukup itu berapa? Cukup itu berapa? Karena kita bisa ngitung kan cost kita berapa, income kita berapa. Kalau income kita udah berkali-kali lipat sama living cost kita, sebenarnya hidup udah mulai enak kan. Iya. Yang kedua mungkin yang gue syukuri itu sekarang Tuhan bisa pakai buku ini jadi berkat. Karena buku ini adalah project Theo Derek paling tidak percaya diri seumur hidup. Bukan penulis, bukan pembaca buku. From Jadi Zero to Survive ini gue selalu bilang sama orang Gramedia, lu orang tuh lebih pede dari gue. Ngapain lu orang mikirin buku ini bakal jadi project mega bestseller? Gue nih baru pertama, udah loh yang penting gue gak ngerepotin kalian aja udah syukur. Yang penting buku ini jadi impact. Yeah. Mereka bilang, enggak, gue yakin kok gue udah lihat bukunya ini bagus, ini bakal impactful, ini pasti bisa. Lu yang ngomong ya, gue bilang. Iya. Dan puji Tuhan itu kejadian, wah gila buat gue ini emang Tuhan mau pakai jadi berkat lewat sini. Iya. Yang ketiga, yang baru terjadi minggu lalu. Recent ya. Gua itu orang yang kiblat hidupnya mengikuti seorang Raditya Dika. Gue sangat suka Raditya Dika itu tidak drama, tidak kontroversi, tidak paling viral, tidak paling, tapi consistently growing. Yes. Dia orang yang tahu esensi, dia orang yang very simple, dan hidup gue tuh bener-bener kiblatnya dia. Dan kemarin akhirnya ada kesempatan podcast bareng Radit yang gue nggak tahu udah tayang apa belum, tapi gue akhirnya kesana dan gue bilang, gue bisa ngomong kayak anjir, hidup lu tuh ngerti esensi, makanya hidup lu simple, dan itu kiblat gue dan gue bisa kasih buku ke dia. Bener, dia kan penulis juga. Penulis, kemudian dia kayak bro minta tanda tangan di buku ini, gue kayak anjir,
Gue tuh orang yang very spontaneous dan gue gak pernah grogi kalau podcast. Itu pertama kali di ruang tunggu 5 menit gue deg-degan. Gara-gara ini bener-bener orang yang gue respect banget. Iya. Dan kemarin punya kesempatan ngobrol banyak dan gue ngerasa value-nya sangat align. Gue satisfying gitu. Gue kayak happy gitu. Gue ngerasa akhirnya ini kesempatan ngobrol sama dia. Dari dulu gue mau. Tuhan kasih di tahun ini. Very happy. Setelah ngobrol sama Raditya Dika, sosok role model lo gitu kan, dapat apa atau belajar apa tentang dia? Kan pertama kali ketemu langsung Teh, Iya. dan nge-podcast lagi kan? Iya. Sejam tuh ngobrol Lebih keseneng aja ketemu orang yang very align sih. Karena dia tuh lumayan lawan arus dan gue juga lumayan lawan arus. Jadi ketika itu align gue happy gitu. Karena dan gue belajar satu hal. Iya. Kualitas itu speaks louder than claim. Dan claim. Zaman ini kita tuh selalu ngeklaim kualitas kita. Tapi sebenarnya kualitas yang silent tapi growing konsisten itu tuh posisinya beda di mata orang dan di hati orang. Itu yang gue pelajarin dari dia. Dia gak paling flashy, tapi semua orang tahu dia berbobot. Banyak yang lebih flashy, tapi dengan flashy-nya itu belum tentu lu bisa lihat dia serespek lu lihat Radit. Itu sih yang gue belajar. Iya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Gokil Teh. Emang enak sih kalau dipikir-pikir ya. Iya. Kerja di rumah, tamu datang, Iya, belajar. orang dia tanya kok di akhir, goals lu kayak apa? Kayak lu, gue bilang. Lakuin apa yang lu mau tapi tetap tambah kaya. Gila enak banget. Kenapa? Karena dia persiapan finance-nya jauh-jauh hari. Maka gue selalu bilang finance itu selalu tentang persiapan. Gitu. That being said, itu kayaknya bagus banget untuk jadi closing ya. Finance itu Sekalian ya. untuk Iya, selalu tentang persiapan. Thank you so much Theo Derek for being here di Daily Podcast. Semoga jadi berkat.